pasti benar, mimpi dari setan al-hulum pasti salah, dan mimpi bunga tidur nggak ada makna. Kita harus pastikan mimpi kita masuk kategori mana, kategori A atau B atau C. Lanjut hadis nomor 769. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man tahallama bi hulmin, barang siapa bermimpi dengan suatu mimpi, lam yarah, yang dia tidak bermimpikan hal itu. Jadi mengaku mimpi berjumpa Rasul misalkan, tapi enggak bermimpi, kok ngaku misalkan. Kullifa an yaqida baina sya'iratain wa lam yaf'al min istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Itu berdosa. Tidak boleh. Waman sawwara suratan, barang siapa membuat surah. Kalau zaman dulu itu surah bergambar dan disembah. Taswir itu kalau sekarang di bahasa Arab kan menjadi foto. Ya, beda kasus ya. Kalau zaman dulu bikin patung asnam itu ya, patung yang dibuat seperti makhluk hidup bernyawa dan disembah. Sekarang sudah beda kasus. Ya. Foto nggak ada satu pun foto yang disembah. Jadi jangan disalahartikan tawajuh ya. Ada sekarang dalam konsep tasawuf itu tawajuh, memandang wajah atau foto gurunya. Itu bukan nyembah, nyambung hati. Tawasulan ya. Tapi ingat, waman sawwara suratan udziba wa kullifa an yunfakha fiha. Barang siapa bikin sesuatu yang disembah, ya, bikin patung untuk disembah. Nggak usah patung sekarang, bikin, kan ada orang berakidah begini, saya kalau nggak minum pil ini saya nggak bakalan sembuh dari sakit kepala. Itu sudah menuhankan pilnya. Ya, saya kalau nggak minum pil ini saya nggak selesai sakit perutnya. Yang menyembuhkan itu bukan pilnya, Allah tetap. Ya. Barang siapa berbuat seperti itu, kullif audziba, dia disiksa, wa kullifa, dan dibebankan. Maksudnya dibebankan gini, Allah nanti ngojok orang itu. Ayo, katanya kamu bikin Tuhan yang disembah selain aku. Ayo, kasih nafas. Ya, patung itu suruh kasih nafas, suruh hidupkan, enggak bakalan bisa. Wa kullifa yunfakha fihi, kasih ruh yunfakha fihi ruh. Walaysa binafi. Tidak ada satupun yang bisa membuat ruh, membuat makhluk bisa bernafas, bernyawa lagi. Nggak ada satu. Ya. Sekali berNabi Isa alaihissalam, sekali berSultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menurut riwayat bisa menghidupkan orang mati, itu biidznillah. Semua biidznillah. Dan bukan munufikha fihi dari tiupannya dia, tetap Allah yang mengembalikan ruhnya kepada jasad sehingga bisa hidup lagi. Dan tidak lama kemudian orang yang sudah mati itu ingin mati lagi, karena mati itu nikmat bagi orang yang sudah mendapatkan nikmat akhirat. Makanya inilah rahasia kenapa Ashabul Kahfi, tahu kan, tidur 309 tahun, kemudian Allah hidupkan lagi, Allah bangunkan. Setelah sadar dia mendapati kenyataan kaumnya yang awalnya ingkar kafir sudah masuk Islam semua. Dia tidak ingin berlama-lama hidup di dunia, minta segera berangkat lagi ke alam barzah, alam akhirat. Tahu kan kisah Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi direkam, wa labisu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi itu tidur di gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi 309 tahun dia tidur, sadar bangun mendapati kaumnya sudah banyak yang beriman, banyak yang berislam. Sampai raja yang dulunya kafir, keturunannya sudah masuk Islam. Dia nyari-nyari saudaranya, istrinya sudah meninggal semua. Jadi dia ketemu dengan cicitnya, cucunya yang sudah selevel umurnya. Jadi cicitnya itu sudah seusia. Ya. Cicitnya keturunannya keberapa? Dia itu nggak ingin berlama-lama hidup di dunia, minta pada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan aku sebagai saksi sejarah bahwa hidup itu nyata, setelah kematian matikan kami lagi. Jadi mati betul setelahnya. Jadi tidak lama hidup di dunia setelah Ashabul Kahfi itu hidup atas permintaan yang bersangkutan.
Jadi kalau sudah kelas-kelasnya mereka, kelas para nabi, para ulia, para wali, itu kadang minta, ya Allah, tugasku sudah selesai, ya Allah, cabut nyawaku sekarang juga. Kan masyhur, saya pernah cerita, ada seorang Yahudi, rahib, pendeta Yahudi. Awalnya dia sangat benci terhadap Islam. Dia ngaji Taurat. Di situ dia dapati 2 lembar yang menceritakan tentang Nabi akhir zaman bernama Muhammad. Persis kan? Dia robek itu 2 halaman. Keesokan hari yang ngaji Taurat lagi, dia dapati 4 halaman menceritakan tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. 4 lembar dicoret lagi, dibuang. Ini kelakuan orang Yahudi sekarang ini di Palestina. Mulai dulu jahat. Takaburnya dia itu menganggap sebagai manusia superpower, karena mentang-mentang kaum yang paling banyak menerima Nabi. Inilah rahasianya. Betul Allah karuniai Nabi paling banyak, tapi Nabi yang paling baik bukan dari mereka, bukan dari Bani Ishak, Bani Yakub, Bani Israel. Itu Yakub itu nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan lain-lain, dan saudara-saudaranya. Ada yang baik tapi ada yang jahat. Rata-rata memang cerdas-cerdas. Dari saking cerdasnya, jadi mendapati Qur'annya orang Yahudi yang bernama Taurat itu sampai 4 lembar cerita tentang Nabi Muhammad lagi nih. Bukan, dia tahu bahwa dia Nabi akhir zaman bukan dari mereka, dicoret lagi, dirobek lagi. Keesokan harinya ngaji Taurat ada 8. Wah, ini kalau dicoret bisa-bisa tambah penuh ini Quran saya. Jadi dia simpan Quran itu sambil lalu dia nyari siapa sih Nabi Muhammad. Sudah tahu dia bahkan akan turun di tanah Arab. Orangnya ada di Syam, di Palestina sekarang. Kemudian dia datanglah ke Madinah. Kebetulan Rasulullah baru saja wafat. Kita mari tok lah gembangannya. Singkat cerita, datang kepada Masjid Nabawi, nanya, Aina Muhammad, aku mau mendebat dia. Aku mau bertanya dia tentang Taurat. Kalau dia bisa menjawab sesuai dengan yang aku dapatkan dari kitab suciku, aku mau masuk Islam. Sahabat terdiam. Wah, ini apa? Orang Yahudi ini kebangetan ya. Tapi memang dia karena nggak tahu. Akhirnya dia dapat hidayah setelah ini. Saya mau lanjutkan cerita. Akhirnya nggak cerita, majulah Sayyidina Ali. Wahai fulan, kenapa? Apa yang mau engkau ketahui tentang Islam? Apa yang ingin engkau ketahui tentang Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad? Dan apa yang ingin engkau ketahui tentang Muhammad bin Abdullah? Diceritakanlah, debat betul. Engkau siapa? Aku saudara sepupunya Nabi. Aku menantu Nabi. Sayyidina Ali kan saudara sepupu Nabi. Sayyidina Ali bersuamikan Siti Fatimah, berarti menantu Nabi. Aku sahabat terdekat Nabi. Kalau engkau mau mendebat Nabi, cukup dengan aku. Kata dia. Dan ana Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha. Aku kota ilmu, Ali pintunya. Ya. Singkat cerita, oh ya, Ali, aku mau bertanya tentang ini. Dijawab. Kaget orang Yahudi ini. Kok benar sekali seperti yang dia robek di Tauratnya itu. Apakah Muhammad bin Abdullah ada Khatamul Anbiya? Ingat, ciri-ciri Nabi salah satunya apa? Ada Khatamul Anbiya, ada stempel kenabian di sininya. Yang tidak ada satupun manusia punya kecuali Rasulullah. Dari tanda lahir itu, dari lahir. Ada di sininya, di apa namanya? Bukan ini apa namanya? Punuk. Apa? Sinilah sini gampangannya. Kita nggak punya, nggak bisa dibikin-bikin itu. Dari tanda lahir, dari lahirnya sudah ada. Ada, bisa. Singkat cerita, iya, sadaqallahun Nabi. Saya mau bersyahadat di depan beliau. Langsung Sayyidina Ali itu mendekat sini. Kamu lihat itu kuburan Nabi baru saja dimakamkan. Itu makamnya Muhammad bin Abdullah. Jadi engkau mau mendebat orang yang sudah mati. Ya, tapi Islam tidak akan mati dengan kematian Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'an. Nabi Muhammad nabi manusia biasa. Dia akan wafat seperti biasa atau bahkan terbunuh. Apa gara-gara kematian seorang nabi Islam kalian akan lepas? Kata apa surat Ali Imran 144. Ya. Yang ketika itu Sayyidina Umar kan ngamuk ya ketika diberitakan Nabi meninggal itu.
dia bawa pedang, siapa yang bilang Muhammad mati tak, dari saking kalapnya. Abu Bakar panggil sini Umar, kamu nggak dengar ada ayat Al-Quran begini? Akhirnya Umar tertunduk, ya aku baru sadar, seakan-akan ayat itu baru saja dibacakan, sudah hafal. Nah, singkat cerita, akhirnya si orang Yahudi ini bersyahadat di depan kuburan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad sahibul qabri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishhadu, saksikan ya aku sudah masuk Islam. Allahumma ya Allah, dan berdoa langsung saat itu juga, kalau engkau terima Islamku ya Allah, matikan aku sekarang juga. Doa begitu. Langsung dalam menggunakan kelepek langsung meninggal di samping kuburan Nabi. Artinya Islamnya diterima. Boleh doa gitu sudah. Kalau memang sudah nyampe yakin. Kalau tidak yakin ya jangan macam-macam. Ya. Itu kisah, banyak kisah kayak gitu, bahwa Rasulullah pun di saat wafatnya pun membawa rahmat. Jadi hidupnya membawa rahmat, lahirnya membawa rahmat, meninggalnya pun membawa rahmat sampai akhir zaman. Bahkan setelah zaman ini, setelah zaman kehidupan ini di akhirat, satu-satunya manusia, satu-satunya nabi, rasul yang menyimpan doa pamungkasnya, disimpan untuk nanti di akhirat. Para nabi rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah menggunakan haji pamungkasnya. Ya, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya syafaatul uzma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.